Oke, ketemu lagi kawan-kawan Omek di acara podcastnya Omex Consulting. Hari ini hostnya adalah saya, Rahmat, dan narasumber kita adalah Pak Iwan Nova. Ya, oke. Selamat malam Pak Iwan. Malam, Pak Rahmat, apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat ya Pak. Alhamdulillah, Pak. Waktu kita akan berdiskusi tentang apa topik menarik kita hari ini Pak Iwan? Transformasi supply chain. Nah, Mengenai transformasi supply chain. Transformasi supply chain ya kawan-kawan. Jadi Pak Iwan ini di podcast sebelumnya sudah kita perkenalkan. Beliau adalah salah satu expert dalam bidang supply chain management dengan segudang pengalaman dunia praktis maupun dunia training dan consulting, dan juga mempunyai sertifikasi yang panjang Pak. Mungkin Bapak perkenalkan diri singkat aja Pak lagi Pak Iwan. Baik, nama saya Iwan Nova, biasa dipanggil Iwan. Saya sebagai trainer ya, khususnya di bidang sertifikasi yang dikeluarkan oleh Epix. Jadi ada beberapa sertifikasi dari Epix. Antara lain ada CSCP, Certified Supply Chain Professional, kemudian CPIM, Certified Planning and Inventory Management, kemudian ada lagi CLTD, Certified Logistics Transportation and Distribution. Ya. Saya sudah sebagai trainer sejak 2007 dan memberikan training untuk sertifikasi Epix di Indonesia, Vietnam, dan di Malaysia. Ya, begitu perkenalan singkat. Baik, silakan dilanjut Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi topik kita hari ini tentang transformasi supply chain. Mungkin sebelum ini kita masuk dulu Pak Iwan, kira-kira apa namanya, apa sih itu Pak transformasi supply chain ini Pak? Oke, jadi begini, kalau tingkat kematangan supply chain itu ada beberapa tingkat ya. Pertama ada namanya semi-functional enterprise. Jadi perusahaan di mana secara internal mereka belum sama, namanya multiple dysfunction. Itu adalah perusahaan di mana masing-masing departemen itu berfungsi sendiri-sendiri, belum ada koordinasi. Ya, jadi mereka melakukan planning sendiri-sendiri, misalnya dari tim sales tidak memberikan forecast, kemudian dari produksi juga membuat tanpa panduan forecast, kemudian purchasing misalnya mencari harga termurah tanpa memikirkan akibatnya, misalnya terlambat pengiriman atau kualitas kurang baik ya. Kemudian bergerak ke tahapan kedua, yaitu semi functional, sudah mulai memikirkan efisiensi di antara masing-masing departemen, tapi mereka belum ada koordinasi, jadi masih berupa silo-silo ya. Tapi mulai ada ke arah efisiensi, tapi sifatnya reaktif ya. Kemudian contohnya misalnya waktu mendesain produk, kalau di stage 2 itu mereka tidak bersama-sama mendesain produk ya, jadi sifatnya paralel ya. Misalnya dari marketing mereka memberikan masukan produk yang diinginkan, kemudian dari tim R&D mereka membuat prototipe, kemudian diberikan ke purchasing, ternyata materialnya sulit ya, akhirnya balik lagi. Kemudian dan selanjutnya, jadi proses untuk mendesain produk itu butuh waktu yang lama sehingga terlambat masuk ke market ya. Kemudian langkah ketiga, stage 3 itu dengan berkembangnya ERP, Enterprise Resource Planning berupa software, mereka sudah terkoordinasi, sudah mulai menyimbangkan demand supply. Ada proses namanya sales operation planning. Jadi dari demand team, sales, marketing, kemudian dari brand management, mereka meng-create demand untuk mencapai target bisnis plan-nya. Lalu dari supply mencoba meningkatkan supply-nya, memenuhi demand ya dari tim supply, misalnya produksi, procurement, logistik ya. Kedua, contoh di stage 3 itu desainnya itu mereka paralel ya. Jadi mereka membentuk tim mewakili dari purchasing, kemudian dari produksi, dari logistik ya. Kadang-kadang melibatkan juga supplier, sehingga waktu desainnya itu cepat ya. Kalau istilahnya
supply chain itu time to market ya, time to marketnya cepat sehingga bisa bersaing ke pasar ya. Kemudian di stage 4 itu mereka berkolaborasi dengan anggota supply chain yang lain, misalnya dengan customer dan supplier. Contohnya misalnya dari customer, toko retail, misalnya mereka memberikan informasi mengenai transaksi di point of sales-nya, sehingga transaksi itu dialirkan ke hulu, sehingga disebutnya visibility. Ya. Dengan ada Hmm. visibility itu menghilangkan faktor bullwhip ya, atau efek pecut, di mana masing-masing anggota supply chain membuat forecast masing-masing. Ya. Nah, tahap ketiga itu yang namanya orchestrated, itu yang mengarah ke digital supply chain. Ya. Di mana masing-masing anggota di dalam satu company itu mereka benar-benar berinovasi ya, dengan menggunakan bantuan apa namanya digital supply chain tadi. Misalnya ada bantuan Internet of Things, ada sensornya di mesin, jadi bisa prediksi kapan rusaknya dan seterusnya ya. Jadi kira-kira begitu Pak Rahmat perkembangannya. Oke, Jadi ini berarti kebanyakan ada sih stage perusahaan 5 ya Pak ya? Stage 5 ya sekarang sekarang udah ada yang ya, dulu sampai stage 4 kalau nggak salah saya. betul betul dulu saya sempat. Sekarang ada namanya digital supply chain, itu kerjasama Epix dengan Deloitte ya. Mereka mengembangkan Oke, namanya digital supply chain dan juga ada skornya juga gitu. oke, oke. Kebanyakan perusahaan di stage berapa Pak sekarang? Kebanyakan antara 2 mau ke 3 gitu ya. Bahkan Hmm, banyak perusahaan yang sudah memasang ERP yang canggih tapi secara bisnis proses masih di antara 2 dan 3. Jadi sebagian ada yang di 2, sebagian ada yang 3 gitu. oke, oke, oke. Baik, mungkin itu Pak. Ya, apa kita lanjut berikutnya Pak ya? Oke, berikutnya ada satu slide lagi. Nah ini, kalau stage 5 ya, itu eh, itu disebutnya industri 4.0 ya. Jadi di mana di sini menggunakan perangkat-perangkat digital, misalnya mereka bisa menggunakan big data untuk memprediksi demand, kemudian menggunakan apa namanya blockchain untuk transaksi, kemudian juga ada namanya control tower ya, control tower itu semacam connect digital dari hulu ke hilir ya, semacam inilah kalau di airport itu ada towernya untuk mengatur lalu lintas Hmm, pesawat, nah itu untuk mengatur supply chain-nya ya. Jadi mereka sangat bersandar pada data, data driven. Kemudian sangat bersandar pada tim ya. Jadi masing-masing tim itu harus inovatif dan cepat change ready. Jadi kalau ada perubahan, mereka change management cepat. Nggak banyak ya. resistansinya ya. Kemudian mereka juga sangat lincah ya mengantisipasi demand. Jadi demand berubah-ubah karena visibility tadi, mereka mudah mengantisipasi dan juga sourcing-nya sangat resilient ya, kembali ke titik normal kalau ada gangguan ya. Jadi Hmm. mereka terhubung dari ujung ke ujung ya. Jadi mereka sangat kompetitif ya. Jadi kira-kira begitu gambarannya Pak Rahmat. Dari skor ya. Nah, Jadi oke. skor itu, nah jadi gini, kalau skor yang lama itu kan dia punya proses plan, source, make, deliver, return Hmm, ya, sama yes. enable. Nah, sekarang namanya orchestrate. Jadi orchestrate itu dia semacam orkestra. Jadi ada lingkaran yang berputar-putar itu ya. Itu artinya dia change ready. Jadi selalu dengan perubahan gangguan teknologi itu mereka selalu berinovasi gitu ya. Nah, jadi untuk misalnya plan itu synchronize ya. Artinya synchronize Hmm, antara supply dan demand ya. Jadi kalau di stage 3 ada SNOP, hmm, balancing demand supply, mereka namanya synchronize ya. hmm, Kemudian kalau supply, kalau sebelumnya itu hanya make ya, hmm. make. Jadi kan source make gitu ya. Nah itu Ya. make itu menjadi transform ya, berubah transform. Kemudian source-nya digabung dengan transform menjadi supply. Jadi source itu misalnya pengadaan material ya. Nah itu masuk ke source, kemudian transformnya itu merubah material menjadi finished good misalnya. Kemudian dari Manufaktur. sisi kiri ada demand-nya. Nah, demand itu dari mulai terima order ya sama fulfill pemenuhan. Nah, fulfill-nya juga channelnya banyak. Sekarang disebutnya omni channel fulfillment. Jadi Hmm, bisa direct dari pabrik, bisa lewat distributor, bisa dari retail, bisa lewat online pesannya. Nah, itu semuanya omni channel fulfillment. Kemudian ya. ada return. Nah, return itu dikembangkan menjadi regenerate.
sesuai untuk Hmm. sustainability. Jadi ada material yang di recycle, ada yang di reuse ya. Nah itu regenerate. Nah itu semua berubah, makanya lambangnya semacam itu. Jadi titik sentralnya semacam orchestrate lah, orkestra lah. Jadi ada dirigennya yang mengatur semuanya itu supaya seimbang semua ya. Seperti itu kira-kira. Ya, ya. Oke, Jadi oke. never ending ya, katanya disebut double infinity simbol menunjukkan bagaimana proses itu never ending. Jadi terus berevolusi gitu Pak Rahmat. Oke, oke, oke. Jadi ini penggunaan skor ini tadi dengan transformasi gimana Pak? Untuk dalam transformasi Ya, jadi dalam supply chain. transformasi itu umumnya digunakan yang di tahapan kelima tadi, yang Oke, orchestrate oke. tadi. Ya, yang nah Menuju di ke situ. sini semua ya Ya. Pak ya. Sekarang Hmm. menuju ke sini ya. Basisnya dari yang orchestrate skor DS tadi, digital supply chain Hmm. gitu. Hmm. Oke, oke. Ini ada data driven, team driven, resiliently source ya Pak. Tapi dalam Ya. transformasi itu sendiri tentu ada ini ya Pak. Tentu kan itu menyangkut people juga, menyangkut teknologi atau tool, menyangkut proses, Pak ya, menyangkut culture juga. Itu tentu dalam transformasi itu terjadi transformasi di setiap elemen yang tadi ya Pak ya. Ya, betul. Jadi kalau yang untuk people sama praktisnya itu sama dengan skor sebelumnya ya. Jadi Hmm, misalnya untuk demand planner, persyaratannya dia harus punya skill apa ya, untuk oke, inventory controller sama ya. Tapi sama secara aja. apa namanya yang lain itu prosesnya aja yang berubah ya. Jadi Proses intinya yang dari berubah. skor Oke, lama oke. ke skor baru tuh perubahannya hanya di yang orchestrate tadi aja Proses. ya. Hmm, Mm-mm. oke, oke, Ya oke, oke. gitu. Ya, ya. Oke, Pak. Baik. Ya, untuk Lihat belum ya, tapi kalau di luar negeri contohnya ada perusahaan kapal ya, itu dia jadi kan kalau kapal tuh engineer to order ya, engineer to order. betul, Jadi betul. project base ya. Project base itu berarti kalau project itu sudah ditentukan milestone-nya, berarti kan sudah ada tahapan-tahapannya. Misal untuk bikin kapal 100.000 ton butuh waktu 3 tahun ya. Nah, Hmm, mereka menggunakan teknologi untuk memasang sensor di aset-asetnya ya, mesin-mesinnya itu sehingga availability mesinnya diketahui. Jadi kalau ada hmm. penambahan scope gitu, biasanya kan kalau penambahan scope di project akan memundurkan waktu, menambah biaya kan. Nah, mereka Ya, bisa ya. mencari mana available mesin yang masih kosong misalnya. Oke, Nah, dari oke. menggunakan sensor itu, jadi bisa loading situ. Nah, kemudian juga mesin itu dipasang sensor supaya ada predictive maintenance. Jadi sebelum rusak dia udah tahu. Jadi Mhm, utilisasinya lebih tinggi lagi, sehingga nanti dalam tahapan terakhirnya mereka bisa mengkompres schedule-nya. Jadi mhm, tadinya bisa 3 tahun, walaupun ada perubahan-perubahan, mereka bisa maju mungkin 2,5 tahun gitu. Jadi daya saingnya lebih tinggi ya. Nah itu di mhm. luar Oke, negeri. Jadi ada nggak belum banyak sih perusahaan-perusahaan yang mengarah ke sini gitu ya. ya, Seperti oke, itu. oke. Baik, baik. Tapi poin dari Pak Iwan tadi bahwa transformasi ini harus bertahap ya Pak, nggak bisa tiba-tiba 5 atau 4. Kita mulai dulu dengan 2 ke 3 gitu ya. Harus ada Betul. Minimal mencapai 3 itu udah bagus ya. Itu bagus. minimal standar standar supply chain yang bagus tuh minimal take off-nya itu di 3 dulu lah. Jadi kalau udah 3 itu Ya. berarti udah tidak ada silo-silo dalam perusahaan. Mereka udah tersatu, one set number lah. Jadi menggunakan Hmm, konsensus demand tadi untuk eksekusi. Nah itu udah ya, bagus. Baru nanti merangkul anggota supply chain yang lain dari distributor atau ke supplier dilibatkan gitu. ya, ya. Oke, oke. Good. Saya pikir cukup Pak Iwan. Ini informasi yang menarik Baik, dan baru ya Pak ya. Sehingga nanti ya, para praktisi di bidang supply chain management atau para profesional nanti bisa apa namanya ya mungkin mencoba ya memetakan di perusahaan masing-masing, kemudian juga apa melihat step-step apa yang diperlukan gitu Pak untuk mulai transformasi gitu. ya, Oke, Pak betul, Iwan, betul. terima terima kasih Ya, banyak atas sharingnya, sharing singkat bersama Omex Consulting. Saya kembalikan Pak.